Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi matriks yang di dalamnya ada inverse matriks. Nah, kemudian kali ini kita akan membuktikan rumus inverse matriks yang ordonya adalah 2 kali 2. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya suatu matriks misalkan adalah matriks A yang ordonya adalah 2 kali 2, di mana elemen-elemennya adalah A, B, C, D, maka inverse-nya itu sama dengan 1/AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks yang elemennya adalah dengan membalik D dengan A, kemudian menegatifkan B dan C, di mana AD dikurangi BC ini merupakan determinan matriks yang ordonya 2 kali 2, dan ini merupakan adjoint dari matriks A. Nah, kita akan membuktikan bahwasanya matriks A yang ordonya 2 kali 2 dengan elemennya A, B, C, D itu inverse-nya adalah matriks yang didapatkan dengan rumus 1/AD dikurangi BC, kemudian dikalikan dengan matriks yang elemennya dengan membalik D dan A-nya, kemudian menegatifkan B dan C-nya. Nah, kita tahu bahwasanya suatu matriks A itu kalau dikalikan dengan inverse-nya A inverse, hasilnya adalah matriks identitas. Kalau matriks A adalah ordonya 2 kali 2, maka A inverse-nya adalah matriks yang ordonya juga 2 kali 2. Kalau dikalikan adalah matriks identitas yang hasilnya adalah ordonya juga 2 kali 2. Nah, misalkan matriks A-nya adalah ini. Matriks A-nya adalah A, B, C, D, B, C, D. Nah, sedangkan matriks A inverse-nya kita tidak tahu. Kita akan mencari elemen dari matriks A inverse-nya ini, atau mau mencari inverse dari matriks A. Misalkan matriks A inverse-nya itu adalah EFGH. Misalkan EFGH yang hasilnya adalah matriks identitas yang ordonya 2 kali 2, itu matriksnya dengan elemen 1, 0, 0, 1. Nah, kita akan mencari berapakah elemen E, F, G, dan H yang bentuknya mengandung matriks yang elemennya adalah A, B, C, D. Jadi EFGH nanti bentuknya dalam bentuk A, B, C, D. Karena A, B, C, D diketahui, matriks yang diketahui. Sedangkan EFGH ini adalah matriks yang tidak diketahui, yang dicari. Sehingga nanti kita cari di mana elemen EFGH itu nanti dituliskan dalam bentuk A, B, C, D. Entah seperti apa nanti bentuknya. Baik, kemudian ini adalah perkalian dua matriks. Kita cari hasil kalinya. Kalau kita cari hasil kalinya, baris pertama kalikan kolom pertama, berarti A dikalikan dengan E ditambah B dikalikan dengan G. A dikalikan dengan E ditambah dengan B kalikan dengan G. Ini adalah baris pertama, elemen pertama. Elemen baris pertama kolom pertama. Jadi elemen baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua berarti A dikalikan dengan F. A dikalikan dengan F ditambah dengan B dikalikan dengan H. B dikalikan dengan H. Ini adalah elemen dari baris pertama kolom kedua. Karena perkalian dari matriks A baris pertama, kemudian A inverse kolom kedua. Kemudian elemen baris kedua kolom pertama berarti C kalikan dengan E, C dikalikan dengan E
kemudian ditambah dengan D dikalikan dengan G. D dikalikan dengan G. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Berarti C dikalikan dengan F. C dikalikan dengan F ditambah dengan D dikalikan dengan H. D dikalikan dengan H. Yang hasilnya adalah matriks identitas. Nah, ini adalah kesamaan dua matriks. Ini sama. Dua matriks sama berarti elemen yang seletak juga sama. Berarti kita bisa menuliskan AE ditambah BG itu sama dengan 1. AF ditambah BH sama dengan 0. Kemudian CE ditambah dengan DG itu hasilnya adalah 0. CF ditambah dengan DH itu hasilnya adalah 1. Nah, karena kita mau mencari, berarti bisa kita tuliskan AE ditambah BG, saya tuliskan AE ditambah dengan BG itu sama dengan 1. Kemudian CE ditambah dengan DG, CE ditambah dengan DG hasilnya adalah 0. Kemudian AF ditambah dengan BH, saya tuliskan agak ke samping sini. AF ditambah dengan BH, AF ditambah dengan BH itu hasilnya adalah 0. Kemudian CF ditambah dengan DH, CF ditambah dengan DH itu hasilnya adalah 1. Nah, kita mempunyai 4 persamaan. Karena kita akan mencari koefisien, akan mencari elemen EFGH, berarti kita cari dengan menggunakan, karena ini merupakan persamaan, dan keduanya kalau kita cari nilai dari variabel EFGH-nya, berarti kita selesaikan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel dengan variabelnya itu adalah E, G. Kemudian yang sebelah sini F dan H. Itu variabelnya. Sedangkan A, B, C, D merupakan matriks yang diketahui, berarti ini elemennya diketahui yang berupa bilangan. Nah, baik. Kita cari dengan menggunakan cara gabungan, substitusi, eliminasi. Jadi eliminasi terlebih dahulu, kemudian baru kita substitusikan. Nah, misalkan kita akan menghilangkan variabel dari E. Kalau variabel E yang akan kita hilangkan, berarti koefisiennya harus sama, di mana koefisiennya ini adalah A, yang ini C. Supaya sama, berarti kita kalikan dengan terbalik. Yang ini kita kalikan dengan C, sedangkan yang di bawah kita kalikan dengan A. Sehingga kita dapatkan C dikalikan dengan AE, maka hasilnya adalah ACE. ACE. Kemudian C dikalikan dengan BG adalah BCG. Ditambah dengan BCG. Kemudian sama dengan C kalikan 1 hasilnya adalah C. Sedangkan yang di bawah kita kalikan dengan A. A dikalikan dengan CE, maka hasilnya adalah CAE atau ACE. ACE. Kemudian A dikalikan dengan DG hasilnya adalah ADG. ADG. Kemudian A dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Baik. Kemudian kita eliminasi karena ini koefisiennya sama tandanya AC, supaya hilang kita kurangkan. Sehingga ACE dikurangi ACE hasilnya adalah 0. Berarti tinggal BCG dikurangi dengan ADG. BCG dikurangi dengan ADG. Maka hasilnya adalah
BCG dikurangi dengan ADG sama dengan C dikurangi 0, hasilnya adalah C. Nah, koefisiennya kita keluarkan BC dikurangi dengan AD. Karena sama-sama mempunyai variabel G, G-nya kita keluarkan. Sehingga bentuknya menjadi BC dikurangi dengan AD kalikan G sama dengan C. Sehingga kita dapatkan G-nya berarti sama dengan C per BC dikurangi AD. BC dikurangi AD. BC dikurangi AD. Jadi kita punya G-nya adalah C per BC dikurangi AD. Baik, kemudian kita bisa mensubstitusikan ini, kita ganti pada persamaan yang di atas ini. Jadi salah satunya bisa ke yang atas atau bawah. Kalau kita ganti pada persamaan yang di atas, berarti G-nya kita ganti dengan G hasilnya tadi. Nah, persamaannya yang ini. AE ditambah BG sama dengan 1. AE ditambah BG sama dengan 1. AE kemudian ditambah dengan BG itu sama dengan 1. G-nya kita ganti. Sehingga bentuknya menjadi AE ditambah dengan B dikalikan dengan G-nya adalah C per BC min AD. BC dikurangi AD. Maka hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita akan mencari E-nya. Kalau E-nya yang kita cari, berarti ini kita pindah ke sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri tinggal AE berarti sama dengan 1 dikurangi dengan B, atau langsung kita kalikan dulu ke atas, berarti BC per BC dikurangi AD. BC dikurangi AD. Sehingga sama dengan, nah ini bisa kita kurangkan kalau penyebutnya sama. Satu adalah 1 per 1, supaya nanti sama penyebutnya, BC dikurangi AD, berarti kita kalikan juga dengan BC dikurangi AD yang di atas. Berarti hasilnya adalah BC dikurangi dengan AD dikurangi dengan BC per BC dikurangi AD. Nah, sehingga BC dikurangi dengan BC ini menjadi hilang. Ini adalah AE-nya. Sekarang kita mau mencari E-nya. Berarti E-nya saja itu sama dengan, karena A-nya dikali maka jadi pembagi. Yang ini tinggal min AD per A dikalikan dengan BC dikurangi dengan AD. Nah, sehingga A-nya kita sederhanakan sehingga tinggal negatif D per BC dikurangi dengan AD. Jadi kita dapatkan E-nya itu sama dengan negatif D per BC dikurangi dengan AD. Baik, sekarang kita cari yang F dan H-nya. Jadi kita sudah dapatkan G dan E-nya, sekarang tinggal F dan H. Dengan cara yang sama seperti tadi, kalau kita mau menghilangkan F, maka koefisiennya harus sama. Karena di sini koefisiennya A dan ini C, supaya nanti sama hasilnya, maka kita kalikan dengan koefisien yang terbalik. Jadi yang di atas kita kalikan dengan C, yang di bawah kita kalikan dengan A. Sehingga kita dapatkan
C dikalikan dengan AF itu sama dengan ACF. Sama dengan ACF. ACF, kemudian C dikalikan dengan BH, BCH. Kemudian C-nya dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sekarang A-nya dikalikan dengan A dengan CF, maka ACF. ACF tambah dengan A dikalikan DH, ADH. Sama dengan A dikalikan 1, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita eliminasi. Kita eliminasi. Karena ini sudah sama koefisiennya, berarti hasilnya adalah 0. Berarti BCH dikurangi ADH, karena sama-sama punya A, punya H, variabelnya H yang kita cari, berarti sama dengan BC dikurangi AD. Atau saya tulis dulu, BCH dikurangi dengan ADH sama dengan 0 dikurangi dengan 1, negatif 1. Kemudian BC hanya kita keluarkan karena sama-sama punya H, tapi kita letakkan di belakang. Berarti ini tinggal BC dikurangi dengan AD dikalikan H sama dengan negatif 1. Maka kita dapatkan nah, di sini ada yang belum kita ganti tadi. Ini mestinya A dikalikan 1 adalah A, bukan 1. Jadi ini A, ini negatif A, ini juga negatif A. Baik, berarti hanya saja itu sama dengan negatif A dibagi dengan BC dikurangi AD. BC dikurangi AD. Jadi kita punya hanya adalah negatif A per BC dikurangi AD. Nah, kalau misalkan kita substitusikan pada salah satunya, bisa AF plus BH sama dengan 0 atau CF plus DH sama dengan 1. Atau kita substitusikan pada persamaan yang pertama, yakni AF ditambah dengan BH itu sama dengan 0. Nah, hanya kita ganti. Nah, jadi hanya tadi kita substitusikan pada persamaan yang pertama. Jadi kita ganti hanya dengan negatif A per BC dikurangi AD. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Nah, B dikalikan negatif A hasilnya adalah negatif AB, pindah ke sebelah kanan menjadi positif AB per BC dikurangi AD. Nah, sehingga kalau kita mau mencari F-nya saja, berarti F sama dengan AB per A-nya karena kali, maka menjadi pembagi ke sebelah kanan. Sehingga A dikalikan BC dikurangi AD. Nah, sama-sama punya A, kita sederhanakan. Maka F-nya itu sama dengan B per BC dikurangi AD. Nah, kita sudah mempunyai semua. F-nya sudah diketahui. Kemudian H-nya juga sudah kita ketahui. Kemudian E-nya juga sudah kita ketahui. Kemudian G-nya juga sudah kita ketahui. Berarti EFGH, nah EFGH ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi matrik A inverse-nya, jadi A inverse itu sama dengan matriknya adalah EFGH itu sama dengan matriks E-nya itu kita dapatkan tadi, E-nya adalah negatif, ya, ini adalah E-nya, E-nya adalah negatif D per BC dikurangi AD. Jadi E-nya adalah negatif D per BC dikurangi AD. Jadi kita tuliskan di sini E-nya adalah negatif D per BC dikurangi AD. Kemudian F-nya itu kita dapatkan tadi B
per BC dikurangi AD. Kemudian G-nya kita dapatkan tadi, G-nya adalah B per BC dikurangi AD. Kemudian yang H-nya kita dapatkan negatif A per BC, kurung kita hilangkan, BC dikurangi AD. Jadi ini adalah matrik dari A inverse-nya, yang elemennya EFGH yang kita cari tadi. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita hilangkan negatifnya, maka kita kalikan negatif yang di atas yang di bawah, bentuknya menjadi D per AD dikurangi BC. Jadi kalau misalkan kita kalikan negatif atas dan bawah, yang di atas menjadi positif sehingga menjadi D per, nah, negatif kalikan BC, negatif BC, negatif kalikan AD berarti positif sehingga menjadi bentuknya AD dikurangi BC. AD dikurangi BC. Kemudian yang ini kita kalikan negatif berarti menjadi yang di atas negatif B per, ini AD-nya juga menjadi di depan, AD dikurangi BC. Kemudian yang ini kita kalikan dengan negatif juga menjadi negatif B. Maaf. Tadi untuk G-nya adalah C. Ya, G-nya adalah C. Nah, kita kalikan dengan negatif, berarti yang di atas negatif C per, kemudian kalikan dengan negatif berarti AD-nya di depan, BC-nya di belakang. AD dikurangi BC. Kemudian yang ini kita kalikan negatif, yang di atas menjadi A saja, yang di bawah maka menjadi AD dikurangi BC. AD dikurangi BC. Sehingga hasilnya adalah, kalau misalkan semuanya pembaginya adalah AD dikurangi BC, AD dikurangi BC, AD kurangi BC-nya kita keluarkan, maka menjadi 1/AD dikurangi BC dikalikan dengan, nah yang di dalam berarti tinggal menjadi matrik yang elemennya, yang ini menjadi D, yang ini negatif B, yang ini negatif C, yang ini adalah A. Nah, sehingga A inverse-nya kita dapatkan, inverse dari matriks A itu kita dapatkan sama dengan 1/AD dikurangi BC kalikan dengan D min B min C A. Jadi AD-nya kita balik, kemudian B dan C-nya kita negatifkan. Nah, jadi kita dapat membuktikan bahwasanya A inverse itu rumusnya adalah seperti ini. Baik, demikian pembuktian kita tentang rumus inverse matriks yang ordonya adalah 2 × 2. Jadi kalau matriks A elemennya A, B, C, D, maka inverse-nya adalah 1/AD dikurangi BC dikalikan dengan matriks A-nya dan D dibalik tempatnya, kemudian B dan C-nya dinegatifkan. Demikian pembuktian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.